Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Kenapa Allah Menciptakan Musibah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi idza ahabba qauman ibtalahum. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang Allah, mari kita sampaikan salawat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dikatakan asyadun nas bala al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Orang golongan yang paling parah, paling kuat, paling dahsyat mendapatkan bala, mendapatkan musibah adalah para nabi. Maka seberat apapun corona hari ini, penyakit yang kita dera saat ini, itu tidak apa-apanya dibandingkan para nabi. Maka jangan pernah bermimpi jadi nabi. Sungguh berat, sangat berat sekali. Kita baru sedikit sudah ketakutan, baru dapat musibah sedikit sudah mulai mengeluh. Ini perbedaan mereka. Nabi Nuh mengeluh setelah ratusan tahun, baru beliau mengeluh. Nabi Adam juga begitu. Nabi Ayub pun juga begitu. Nabi-nabi semuanya sangat anti mengeluh. Kalau mereka mengeluh, itu langit dan bumi bergetar. Barulah Allah kemudian menghancurkan siapa saja yang bikin, yang membuat kekasihnya mengeluh. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah perbedaan ngeluhnya para nabi dengan kita. Ngeluhnya para nabi hanya kepada Allah, sedangkan ngeluhnya kita kepada makhluk. Di dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 168, Allah Ta'ala mengatakan وَبَلَوْنَاهُمْ, kami beri bala mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat yang baik, sehat, hidup, bisa nafas, selamat dari virus. Was sayyiat, terkena virus, penyakit, hidup agak sedikit mungkin seret. Semua itu apa ujung kalimatnya? La'allahum yarji'un, supaya mereka rujuk kepada Allah. Jadi kita ini telah menalak Allah berkali-kali. Kita telah mentalak Allah berkali-kali. Kita telah bercerai dengan Allah berkali-kali. Maka dengan adanya bala itu, Allah sedang mencubit-cubit. Hai kekasihku, kembalilah kepadaku. Hai sayangku, ayo kembali ke haribaanku. Inilah yang Allah titipkan dalam setiap cubitan-cubitannya. Cubitan dompetnya, cubitan penyakitnya, cubitan masalah-masalahnya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, perhatikan kalamnya. وَبَلَوْنَاهُمْ, kami berikan bala. Apa terjemahan bala? Dalam bahasa Indonesia bala terjemahannya sangat horor. Semua yang negatif. Ternyata bala di situ dua, bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Maka satu nafas yang kita tiup ini, yang kita hirup ini, lalu kita keluarkan, itu adalah hasanat-hasanat Allah. Coba lihat sahabat kita, orang tua kita, orang terdekat, mereka sedang pasang ventilator, susah nafas. Jangan dikira virus tidak ada virus ini. Bukan supaya kita mengikuti teori konspirasi, tidak. Kita membenci sekelompok orang, tidak. Membenci pemerintah, tidak. Membenci anti pemerintah, tidak. La'allahum yarji'un. Semuanya hanya untuk kembali kepada Allah. Maka Imam Atha'illah menegur kita. Jika engkau, hai hamba Allah, tidak sadar dalam kebaikan nikmat, maka Allah akan sadarkan kamu dengan terhilangnya nikmat itu. Pilih. Sadar saat nikmat itu ada, atau sadar saat nikmat itu tiada. Tentu kita sepakat memilihnya saat ada. Cuma faktanya, saat ada kita lupa berbagi. Saat ada kita lupa kembali kepadanya. Saat ada kita lupa memujinya. Jadilah seperti Nabi Nuh, setiap makan beliau ingat Allah. Saat makan beliau mengenang kebaikan Allah. Selesai makan beliau mensyukuri, berterima kasih kepada Allah. Maka jika disebut dalam Al-Quran syakur, salah satunya adalah Nabi Nuh. Beda dengan syakir, orang yang berterima kasih. Syakur, orang yang sangat suka berterima kasih. Apa saja dia berterima kasih kepada Allah. Mari teman-teman, supaya musibah menjadi cara Allah mengembalikan kita. Musibah itu ternyata di Quran tidak hanya yang buruk, tapi juga baik. Karena musibah berarti sesuatu yang mengenai kita. Ada yang mengenainya kebaikan, ada yang mengenai keburukan. Allahumma ja'alna mimman raja'a ilaik wa taba ilaik. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali sadar dengan cubitan-cubitan musibahmu, dengan bala-bala cintamu. Amin ya rabbal alamin.